Halo semua, selamat datang kembali di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Seperti yang saya janjikan kemarin, ini merupakan video lanjutan dari update terakhir yang merupakan sampel video member Cuan Kripto. Dan kemarin saya ada update untuk member tentang Bitcoin yang berpotensial untuk drop sedikit dulu mengambil momentum. Itu dijelaskan di update member di foto ini. Di sini saya menjelaskan tentang potensial Bitcoin yang akan drop sedikit dulu. Kurang lebih gambarannya seperti ini yang di-update member dan bisa dibilang cukup akurat tentang keadaan Bitcoin pada saat ini. Untuk lengkapnya tentang Bitcoin, bagaimana pandangan ke depannya itu ada di video ini ya. Tapi kalau mau update terdepan, saya sharing di grup member Cuan Kripto. Yang mau gabung grup nanti di akhir video dijelaskan. Dan untuk teman-teman viewer di sini, jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Karena di sini tempatnya kita ngebahas cryptocurrency dari segi fundamental maupun teknikal. Like, share, dan subscribe itu gratis ya. Dan juga kalian nggak ketinggalan infonya. Di update terakhir sempat saya singgung ya. BNB itu antara support dan resistance. Kalau sebagai support seperti ini, kalau sebagai resistance seperti ini. Tapi saya bilang jangan dipermasalahkan, karena zona sekarang ini masih zona support. Selama bertahan di kisaran 210, next targetnya BNB itu ke 250 sampai 260. Kayaknya kalau dari time frame kecil, kita ngelihat inverse HS juga. Ini inverse head and shoulders juga, sama seperti Bitcoin, Ethereum, Matic, dan BNB ini tuh sama. Trader agresif ngebacanya seperti ini. Ini udah breakout dan udah di retest. Kalau saya lebih suka seperti ini. Ini sekarang masih di resistance. Kenapa? Alasannya akan lebih memberi saya konfirmasi kalau poin ini itu kena ke zona atau garis resistance. Kalau kita ngegambarnya seperti ini kan, ini nggak kehitung sebagai kena garis ini. Bisa aja kita nganggap ngebacanya itu dari poin ini. Jadi inverse HS-nya itu seperti ini. Dan sekarang udah waktunya momen untuk naik ke target dong. Targetnya itu sampai ke 270 dolar. Ya no problem, teman-teman bisa aja kalau mau masuk melalui pendekatan seperti itu. Kalau setupnya seperti ini, kita berarti order itu di kisaran 226. Ingat ini bukan ajakan buat beli, teman-teman analisis juga sendiri. Set stop loss paling masuk akal dari setup seperti ini adalah ketika candlenya itu invalid atau breakdown dari neckline-nya, yaitu di kisaran 219. Target yang pertama itu ke 250, itu 1/4, lumayan. Yang jadi masalah adalah ketika BNB ini nggak ada follow through atau nggak ada kelanjutan volume. Saya di sini masih ngelihat BNB belum terlalu banyak volume, nggak seperti Matic contohnya ya. Matic ini saat breakout, ini kelihatan banget volumenya besar nih teman-teman, lihat hijaunya nih, jauh berbeda dari rata-ratanya. Berarti saat seperti ini itu kan nandain ke kita ada banyak yang sedang mempertahankan breakoutnya atau menahan breakoutnya. Lalu saat candle selanjutnya nih merahnya juga cukup besar nih. Di candle ini volumenya juga cukup besar di atas rata-rata. Berarti itu antara pertarungan mempertahankan valid atau enggaknya si inverse HS ini. Dan di candle selanjutnya juga ada follow through atau ada kelanjutannya. Ini baru yang bisa dibilang setup yang cukup valid. Kalau BNB ini masih kecil volumenya ya, nggak terlalu besar. Ini bisa aja masih terhitung resistance. Jadi hati-hati teman-teman, supportnya itu di harga 215. Untuk saat ini kita anggap ini sebagai resistance ya, di harga 230. Resistance selanjutnya itu di 250 sampai 270. Target dari inverse HS ini. Kalau rupiahnya, time frame rendah, BNB pada saat ini lagi di resistance 3.400. Resistance selanjutnya itu di 3.700 sampai 3.900. Lalu next Cardano. Cardano nggak banyak perbedaan dari update terakhir, masih di kisaran area resistance ini. Saya kasih gambaran di update terakhir itu saya nggak memilih short, lebih baik saya long dari kisaran ini ya, yang saya garisin. Kalau long dari sana ya sekarang lagi in profit. Untuk Cardano sekarang masih di kisaran resistance, ini bisa terjadi seperti candle-candle sebelahnya nih ya.
buntut panjang, fake breakout lalu drop lagi. Kalau kita ngebandingin sama koin lain yang udah breakout duluan sih, rata-rata koin pada saat ini probability-nya lebih besar untuk naik kalau kita gunakan perbandingan koin-koin lain ya. Karena di cryptocurrency itu satu sama lain cukup terkorelasi, beda sama market saham. Jadi misalkan ada koin ini yang lagi nge-pump nih, koin big caps lagi nge-pump, biasanya itu akan ngebawa koin-koin lain juga. Untuk resistance Cardano itu di kisaran 0,5 dolar, 4,9 sampai 0,5. Di harga sekarang ya, support terbesarnya itu di 0,45. Resistance yang terdekat itu di atasnya ada 0,53 sampai 0,54. Satu lagi yang cukup besar di 0,6 dolar. Kalau untuk rupiah, Cardano masih di kisaran harga resistance sekarang. Sekarang itu 7.300 rupiah. Support terbesarnya di 6.650 sampai 6.520. Resistance keduanya di 7.900 dan resistance besarnya itu dari 8.730 sampai 8.850. Lalu next, Polkadot. Untuk Polkadot sekarang lagi di area resistance 7,9 sampai 8 dolar itu resistance Polkadot. Time frame rendah harusnya ini berpotensial untuk membuat cup and handle formation. Cup and handle itu pattern bullish. Di Polkadot juga ini terdapat double bottom. Cup and handle pattern ini menargetkan ke harga 10 dolaran, 10,4 lebih tepatnya. Tapi biasanya itu pattern nggak selalu sampai akurat banget ke target. Kita juga harus ngelihat keadaan makro koinnya itu seperti apa dari koin-koin lain. Biasanya tuh orang udah mulai take profit di zona besar ini nih, 8,5 dolar, kemungkinan besar akan menjadi tekanan jual Polkadot 8,5 sampai ke 9 dolar. Itu terdapat resistance trendline juga di 9 dolar. Supportnya di harga-harga ini kemarin nih, 7 dolar sampai 6,5 itu harga support yang cukup bagus banget. Lalu kalau untuk rupiahnya, sekarang Polkadot lagi di kisaran resistance 116 sampai 118. Resistance keduanya itu di harga 126.000. Di atasnya terdapat trendline resistance di kisaran harga 133. Kalau kita ngeliat koin lain sedang breakout, next potensial yang dikejar Polkadot itu ke kisaran 126.000 dulu ya, atau di kisaran 8,5 dolar. Lalu next Matic. Teman-teman hati-hati kalau mau FOMO atau takut ketinggalan beli. Sekarang ini Matic lagi di area resistance. Di area resistance itu rentan banget harganya untuk kebanting. 0,6 dolar ini sangat menarik untuk aksi profit taking sebagian bagi para investor yang udah beli di bawah sini. Itu kenaikannya sekitar 80% ya, hanya dalam beberapa hari doang. Di update terakhir saya udah mention ke teman-teman juga ya, Matic itu lagi ada di zona akumulasi. Review sebentar lagi sedikit ya, tanggal 21 Juni, kita lihat sebentar. Matic saat ini juga sama nih, di kisaran area akumulasi sebelum terjadi bull run. Kurang lebih itu dari 0,45 sampai ke 0,3 merupakan zona akumulasi Matic. Ini berpotensial menjadi area akumulasi kembali. Saat-saat seperti ini itu sangat menarik banget buat para investor untuk mengakumulasikan. Teman-teman kalau nonton video YouTube publik saya yang terakhir, itu Kevin O'Leary masukin Matic ke portfolionya dan sedang akumulasi. Nah, itu update terakhir tentang zona akumulasi. Kalau teman-teman mau beli sekarang, bukan kurang tepat sih, lebih ke kurang bijak, karena sekarang itu udah lewat 80%. Dan untungnya di money market, apalagi di kripto ini, kesempatan itu datang berkali-kali. Teman-teman tuh nggak perlu ngerasa ketinggalan, kesempatan pasti ada lagi. Jadi sabar-sabar dulu untuk saat ini. Kalau teman-teman mau FOMO yang jarinya gatal ya, sekarang ini Matic lagi di resistance yang lumayan besar, sekaligus ada trendline resistance 0,6 dolar. Dan saya selalu ajarin ke teman-teman, harga itu nggak naik atau turun satu arah. Walaupun yang saya tandai ini nih, saya bilang ini merupakan zona kosong. Kalau drop ya langsung, nggak banyak basa-basi langsung ke sana. Naik pun juga demikian, tapi ini belum tentu valid akan di breakout atau dijebol. Kalau sudah breakout dan udah dijebol, lewat dari 0,6,
dan membuat base di sana bertahan, ya itu sah-sah aja untuk beli. Kalau masih baru banget seperti ini ya mending sabar dulu. Tunggu lagi kesempatan selanjutnya. Kalau yang investing kan harusnya kemarin-kemarin dari sini belinya ya. Jadi untuk teman-teman yang gatel, wait and see dulu, jangan gatel. Kalau mau short juga nggak bijak juga. Kenapa? Karena ini momentumnya kuat banget. Kalau momentum kuat itu jangan coba-coba dilawan. Mau itu naik ataupun turun, jangan coba-coba ngelawan arus. Sama aja kita kayak coba nangkep pisau pas lagi jatuh. Lebih baik tunggu jatuh dulu pisaunya baru kita tangkap. Kalau kita umpamakan di koin ini ya tunggu harganya stabil dulu dan membuat base baru kita masuk. Support terdekatnya itu di 0,56. Ini nggak terlalu besar sih. Yang paling besar itu di 0,45. Bisa dibilang ini juga masih zona kosong nih. Kalau drop ke sana lagi ya sangat wajar. Kenapa? Karena nggak terlalu banyak volume transaksi di zona ini. Waktu itu saya bilang kalau drop di bawah support ini, saat turun ya langsung turun ke bawah kejadian. Dan pas lagi naik juga naik langsung nih ke tempat ini. Kalau di money market itu kesempatan berkali-kali, sabar aja. Kita tunggu saat stabil di atas 0,6 atau saat drop lagi ke kisaran 0,45. Kalau untuk rupiahnya, sekarang Matic lagi di kisaran resistance. Hati-hati teman-teman, support terdekatnya itu di harga 8.400, support kuatnya itu di harga 6.500. Jauh banget kan? Lalu next, Chainlink. Chainlink nggak terlalu banyak perubahan dari update terakhir ya. Teman-teman tonton ulang aja, karena saya ngejelasin potensial bottom Chainlink itu di mana aja. Dan untuk Chainlink ini, resistance-nya itu di $7,5. Ini masih coret-coretan kemarin. Breakout dari sini potensial langsung ngejar ke atas $8,7. Support terdekat itu di 6,5. Kalau rupiahnya masih sama, support terdekatnya Chainlink itu di harga 96.500 sampai 98.000. Resistensinya itu di 109. Breakout dari sana langsung mengejar ke harga 126 sampai 128.000. Kalau kita ngelihat atau kita bandingkan dengan koin lain, potensial Chainlink akan mengejar ke resistensinya di kisaran 108 sampai 109.000. Itu gambaran saya tentang market menuju akhir pekan, dan saya kasih gambaran gimana cara saya analisis, gambaran saya ngelihat candlestick. Walaupun ini bisa aja nggak terjadi atau invalid, nggak seperti yang saya bayangkan, itu wajar aja karena masa depan itu nggak ada satupun yang tahu. Dan nggak ada orang yang bisa predik 100%. Nggak ada indikator 100% benar. Nggak ada yang tahu satupun bottom itu di mana. Simpelnya kalau dia tahu ya dia bakal jadi orang paling kaya di dunia kan. Tapi untuk cuan di ranah money market ini, kita masuknya itu berdasarkan technical analysis, bukan feeling. Kalau teman-teman berdasarkan feeling ya itu sama aja judi. Teman-teman juga boleh masuk berdasarkan fundamental. Cuman kalau teman-teman masuk berdasarkan fundamental ya teman-teman nggak tahu harus beli di harga berapa. Maka dari itulah pentingnya technical analysis. Untuk materi technical analysis saya masih bikin ya. Kita akan belajar dari dasarnya. Jadi teman-teman sabar dulu, saya juga masih bikin kok. Saya selalu sempetin bikin di sela-sela kesibukan. Jangan lupa besok weekend. Saat weekend itu harganya akan ngaco banget. Volume transaksi itu tipis, institusional pada libur. Jadi kalau weekend itu ya baiknya kita hindarin dulu trading, benar-benar istirahat untuk menyambut atau mempersiapkan minggu berikutnya. Dan mungkin video ini hanya satu video ini aja yang nanti saya share ke publik, tapi saya delay 2 hari. Mungkin saya uploadnya hari Minggu atau Sabtu sore, karena nggak ada entry juga. Jadi nggak apa-apa dong ya teman-teman. Teman-teman kan dapat update terdepan dan nggak di-delay. Jadi sekian dulu update pada kali ini. Saya Niko, sampai ketemu di update selanjutnya. Saya mau kasih tahu juga, Cuan Kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan, karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisis
Analisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu, karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif, dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube, karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah? Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.